Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama kamera liar. Ya, kita di sini sudah di lahan cabai. Nah, kita mau mereview atau memberikan tips atau memberikan kisah apa yang kita alami ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah tepat berada di lahan cabai ya teman-teman. Lahan cabai ini kebetulan punya kita sendiri ya. Nah, yang jumlah tanamnya yaitu sekitar 1.300-an. Nah, kebetulan di sini cabenya itu kita berubah cabai ya. Yang seperti kemarin itu kita tanam. Ini kan lahannya lahan kedua ya. Nah, kebetulan yang kemarin itu tanamannya itu cabai kaliber ya, teman-teman. Itu pas tanam berada di sekitar musim penghujan. Full sehari-hari hujan. Kebetulan di sini rata-rata semua cabenya itu banyak yang tidak maksimal untuk perkembangannya. Nah, kebetulan di sini untuk melihat potensi ke depan yang kita yang kita prediksi itu adalah cuacanya itu agak lebih ke panas ya teman-teman, karena ini sudah memasuki bulan ketiga atau bulan puasa. Untuk kedepannya itu mungkin sudah tidak lagi musim penghujan. Nah, dan di sini 1.300 di sini itu jenis cabenya yaitu jenis cabai ori 212 ya. Nah, cabai ori 212 ditanam di ke lahan janda ya teman-teman. Ya, dari umur ini cabenya ini sekitar umur Sabtu ke Senin sekitar 9 hari ya teman-teman. Nah, apa saja yang sudah kita lakukan? Oke, yang sudah kita lakukan itu adalah penyulaman bibit setiap hari ya. Itu kita cek ke lahan setiap hari, kita cek itu ada saja yang mati. Nah, matinya itu bukan karena mati ini ya, bukan karena mati layu. Itu dikarenakan matinya itu dimakan bekecot ya, dimakan bekecot, respoh atau keong-keong yang kecil itu loh ya. Dimakan itu. Ada yang patah ujungnya, pupusnya, kemudian ada yang digrogotin untuk bagian batangnya sehingga habis kambiumnya itu ya, kulit-kulit apa namanya? Kulitnya itu habis, tinggal batangnya tengahnya saja. Nah, itu otomatis sudah tidak bisa hidup untuk kalau diterjang seperti itu ya. Nah, setelah umur 9 hari ini sudah hampir ini ya. Penyulamannya itu sudah menghabiskan sekitar 250 bibit. Nah, memang itulah resikonya ketika kita menanam di lahan yang bekas. Hama-hama yang kita antisipasi itu bisa kita antisipasi. Kalau seperti bekicot, antisipasinya itu seperti karis nail ya. Setelah kita tanam, itu kita langsungkan sebar di bagian pinggirnya. Cuman kemarin banyak yang lolos ya, mungkin karena penyebaran karis nailnya itu tidak mengelilingi daripada batang ini atau bibitnya ya teman-teman. Nah, terus kemudian setelah itu kita lakukan, kita tunggu setiap hari, kita lihat apakah ada yang layu atau penanamannya itu yang tidak maksimal ya. Setelah 5 hari yang kita lakukan itu adalah pengocoran, yaitu trichoderma ya. Trichoderma itu banyak sekali mereknya, cuma yang saya gunakan itu di sini adalah mereknya itu merek dagangnya Anfus ya teman-teman. Nah, kalau kita baca di sini, Anfus ini sebagai pengendali atau agen hayati lah ya, agen hayati yang menanamkan agen hayati yang ada di dalam tanah ya. Atau di sini biasanya untuk sasarannya yaitu apa namanya, trichoderma itu adalah mengendali patogen tanah ya, seperti yaitu layu fusarium itu ya. Soalnya kan agen hayati itu hidupnya itu tidak langsung dari situ ya, melainkan setelah kita siram itu agen hayatinya baru terbentuk di dalam tanah itu. Nah, sebetulnya itu yang lebih bagus lagi pada saat kita pengolah lahan ya teman-teman. Nah, jadi di situ yang sudah saya ambil referensi dari banyak sumber ya teman-teman. Rata-rata agen hayati itu ditanam itu pada saat pengolahan lahan. Cuman di sini kan masalahnya lahan kedua. Nah, mau nggak mau ya kita harus kocorkan ya teman-teman. Kocorkan di lubang tanamnya, nggak apa-apa ya teman-teman. Itu kemarin sudah saya kocorkan semuanya, tidak mati ya teman-teman. Karena ini cuma pengendali
pengendali patogen ya. Oke, 5 hari setelah saya lakukan pengocoran. Nah, mungkin ada yang bertanya ya teman-teman, takarannya itu berapa ya? Untuk di sini kemasan 500 gram daripada Anfus ini itu kita pakai, saya nggak bawa ini ya, nggak bawa cantingnya ya. Kita pakai 10 canting buat indukan ya. Apa ya bahasa ininya ya? Ya pokoknya buat indukan lah ya. Kita siapkan timba ya. Kita siapkan timba di sini sekiranya itu muat dalam satu canting kamar mandi dulu ya teman-teman ya. Itu dalam timba ini kita kasih 10 air ya. Kita kasih 10 air atau 10 canting ya teman-teman. Terus kemudian kita tuangkan ininya anfusnya sebanyak 500 gram ini, dimasukkan ke sini, aduk ya teman-teman. Terus kemudian kita larutkan gula pasir, gula merah juga sama saja ya. Kemarin saya pakai itu sekitar seperempat ya, seperempat kilo. Saya larutkan di dalam ini apa namanya, canting itu tadi ya. Kita larutkan. Setelah larut, kemudian kita campurkan ke dalam anfusnya atau trichodermanya itu yang ada di dalam timba itu ya teman-teman. Nah terus kemudian itu biarkan ya teman-teman. Nah fungsinya gula apa ya yang tanya ya, itu yang namanya agen hayati itu kan pasti ini ya teman-teman, juga butuh makanan ya. Bisa pakai EM4, bisa juga pakai gula merah, gula aren maupun gula pasir. Di sini kita pakai gula pasir ya teman-teman. Kita pakai gula pasir seperempat kilo ya. Setelah kita larutkan kita campur di sini. Itu sebagai makanan pada saat kita ya, pada saat nanti kita biar hidupnya itu lama ya teman-teman. Biar dia itu tetap hidup di dalam tanah ya. Tujuannya seperti itu. Nah, terus kemudian saya pakai tangki yang 20 liter. Tangki kocor yang 20 liter ya. Tangki kocor 20 liter. Nah, 20 liter itu saya ambilkan dulu dua canting trichoderma yang sudah didiamkan selama 30 menit sampai 1 jam. Itu ya. Saya campurkan di sini. Masukkan di jurigen kocornya. Terus kemudian saya kasih isi penuh sekitar 20 liter ya. Di situ kemudian kita langsung siap kocorkan. Untuk kocorannya itu sekitar 150 ml ya, sampai 200. Pokoknya kira-kira saja lah ya. Pokoknya kira-kira. Dan kebetulan di sini kemarin dari sekitaran 1.300 tanaman itu cukup ya teman-teman. Kita cukup di 500 gram di sini. Nah, di sini. Nah, yang nantinya kita akan kocorkan lagi itu pada saat nanti masa pembungaan ya, atau masa generatif. Ini kan masih masa vegetatif ya. Pada masa generatif nanti kita akan kocorkan lagi ya teman-teman. Dan hal tersebut tujuannya kita untuk mencegah ya, mencegah daripada layu fusarium, layu bakteri ya. Nah, jadi di situ pokoknya penyakit-penyakit yang ada di dalam tanah itu kita kendalikan. Nah, masalahnya di sini untuk cuacanya itu tidak tentu ya teman-teman. Kadang pagi panas seperti ini, kemudian sore hari nanti jam 2 itu tiba-tiba hujan deras ya teman-teman. Nah, jadi di situ untuk cabai ori jenisnya 212 itu biasanya tidak mau ditanam di lahan yang agak basah, maunya itu di lahan kering. Kebanyakan sih gitu ya teman-teman, yang saya lihat di orang-orang itu ya, orang-orang sekitar itu kalau tanam cabai ori itu biasanya di lahan yang kering. Namun di sini lahan ini termasuk lahan kategori bisa kering bisa basah ya teman-teman. Karena ini kalau hujannya deras sekali itu bisa saja tanah ini basah ya. Tapi kalau terlalu basah, maksud saya terlalu basah. Tapi kalau kemarau itu bisa kering ya. Intinya itu masih bisa kita kontrol ya. Berbeda lagi dengan yang 2 gelut yang di bawah sana ya. Itu ada rembesan air terus mulai awal sampai akhir itu nggak bisa kering ya di sana. Kita mau coba yang di sana ya. Apakah nanti yang kita ambil sampel yang bagian bawah sana ya teman-teman. Kita lakukan pengocoran
anfus, apakah nanti hasilnya itu bisa berbeda dengan yang lahan kering yang di atas ini ya teman-teman. Nah, jadi di situ ya yang sudah saya lakukan, yaitu adalah penyulaman, terus penaburan karis nail di lahan kedua ini, terus kemudian pengocoran anfus atau pengendali hayati patogen tanah ya, atau biasanya nyebutnya itu trichoderma ya teman-teman. Orang-orang menyebutnya itu trichoderma. Nah, kenapa